Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Sesuai dengan judul video kali ini, yaitu pembahasan Mondai bab 4 dari buku Minano Nihongo Basic 1. Pastinya buku yang sedang kita gunakan adalah Minano Nihongo Japan Version edisi yang terbaru ya, dengan cover yang seperti ini. Mondai bab 4 ini ada di halaman Sangju Hachi Peiji desu. Hai, hajime mashou. Kita awali dari bagian yang paling pertama yaitu listening atau dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah jokai. Dan untuk audio listeningnya, audio filenya minasang bisa temukan di dalam CD Minano Nihongo Basic 1 pada track 13. Kita lihat pertanyaan apa saja yang muncul di bagian listening yang pertama ini. Yang pertama ada pertanyaan Ima nanji desu ka? Ima, sekarang. Nanji desu ka? Jam berapa? Untuk jawaban ini, sebetulnya disesuaikan dengan kondisi minasang yang sedang menjawab pertanyaannya saat ini. Jadi jamnya terserah dengan minasang ya. Di sini saya berikan contohnya, misalkan sekarang jam 4:10. Maka kita bisa menjawab, Ima, jam 4 kita gunakan yoji. Ingat ya minasang, jam 4 disebut dengan yoji, bukan yongji. Yongji ini salah. Walaupun semestinya untuk melafalkan angka 4 itu yong ya, tapi jika untuk keperluan penyebutan jam 4, maka yang digunakan cukup yoji saja. Yoji, jam 4 lebih 10. 10 menit. Jupung desu. Ima yoji jupung desu. Atau misalkan di sini saya kasih contoh lagi, sekarang jam 9:30. Ima, jam 9 kita gunakan kuji. Ini pun juga penyebutan angka yang spesial ya, kuji. Kita tidak menggunakan kyuji, tapi kuji saja. Kuji, kemudian 30 menitnya kita bisa gunakan hang. Kuji hang desu. Ima kuji hang desu. Sekarang jam 9:30 menit. Hai, nih bang. Pertanyaan yang muncul adalah Anata no kuni no ginko wa nanji made desu ka? Kita artikan terlebih dahulu bagian topik kalimatnya ya. Topik kalimat terletak di sebelah kiri partikel wa. Karena di sini panjang, kita harus mengartikannya dari ginko ke sebelah kiri. Ginko, bank, banknya, negara, Anda, nanjima desu ka? Sampai jam berapa? Maksud dari pertanyaan ini sebetulnya adalah menanyakan banknya buka sampai jam berapa. Misalkan di sini saya beri contoh waktu tutupnya bank cuma satu saja ya. Banknya sampai jam 3. Bank kita gunakan ginko. Ginko wa sanji made desu. Ginko wa sanji made desu. Hai, sang bang. Mainichi nanji ni okimasu ka? Mainichi, setiap hari. Okimasu, bangun. Nanji, jam berapa? Di sini saya berikan dua contoh jawabannya. Misalkan yang pertama, setiap hari bangun jam 5. Mainichi goji ni okimasu. Kemudian, misalkan contoh yang lain, setiap hari bangun jam 7. Mainichi shichiji ni okimasu. Untuk menyebutkan jam 7, kita gunakan shichiji ya. Shichiji ni okimasu. Hai, Yongbang.
Kino benkyou shimashita ka? Kemarin belajarkah? Ini hanya ada dua jawaban ya, yaitu iya belajar atau tidak belajar. Jika kita menjawab iya belajar, maka jawabannya menjadi hai, benkyou shimashita. Kita harus menggunakan tenses lampau ya, karena di sini keterangan waktunya adalah kino. Dan jika kita ingin menjawab tidak belajar, maka menjadi iye benkyou shimasen deshita. Iye benkyou shimasen deshita. Di sini kita gunakan tenses negatif lampau. Jadi caranya kata kerjanya dibuat bentuk negatif dulu, benkyou shimasen, baru kemudian ditambahkan lampaunya, yaitu deshita. Hai, gobang. Anata no denwa bango wa nanban desu ka? Nomor telepon Anda berapa nambang? Ini juga disesuaikan dengan nomor telepon rumahnya minasan masing-masing ya. Misalkan di sini saya berikan contoh, langsung menyebutkan nomor teleponnya ya. 031, maka kita gunakan 0, sang, ichi, kemudian bagian strip ini harus kita ganti dengan partikel no. 7, nana, 4, yong, 9, kyu, 2, ni, 6, roku, 1, ichi, 8, hachi, baru ditutup dengan des. Soal listening yang kedua ada pada track audio 14. Di sini di setiap nomor akan disertai 3 gambar, yang mana dari 3 gambar ini harus kita pilih salah satu, mana yang sesuai dengan isi percakapan. Kita simak dulu ya isi percakapan dari yang nomor 1. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Yoji hang desu. Jam 4.30 atau setengah 5. London wa nanji desu ka? London, jam berapa? Gozen shichiji hang desu. Jam 7.30 atau jam setengah 8 IM. Pagi ya. Gozen. Jadi, yang sesuai dengan keterangan yang ada di dalam percakapan adalah ichibang. Jam setengah 5, Yojihang, dan Shichijihang, yang bagian Londonnya, jam setengah 8. Hai, nibang. Di sini ada keterangan gambar orang tidur dan orang bangun pada jam yang berbeda-beda. Kita simak dulu isi percakapannya. Kino nanji ni nemashita ka? Kemarin tidur jam berapa? 12 時に寝ました. Tidur jam 12. Kesa nanji ni okimashita ka? Kesa, tadi pagi, bangun jam berapa? 6 時半に起きました. Bangun jam 6.30. Jadi yang paling sesuai adalah sangbang. Listening yang ketiga untuk audio filenya terdapat pada track 15. Pada bagian yang ketiga ini, listeningnya, pertama kita harus mendengarkan keseluruhan isi dari percakapan. Kemudian, jika percakapannya sudah selesai, maka akan muncul bunyi tut. Dari bunyi tut berikutnya akan disertai dengan pernyataan. Nah, dari pernyataan ini kita harus bisa mengidentifikasi apakah isi dari pernyataan sesuai atau tidak dengan isi percakapan. Jika sesuai, maka nanti jawabannya kita berikan tanda lingkaran atau maru. Dan jika isi pernyataannya tidak sesuai dengan isi percakapan, maka kita harus memberikannya tanda silang atau disebut dengan batsu. Kita mulai dari percakapan yang pertama diawali dengan suara orang perempuan.
Mira-san, kino nanji made hatarakimashita ka? Miller-san, kemarin bekerja sampai jam berapa? Juji made hatarakimashita. Bekerja sampai jam 10. Kyo mo juji made hatarakimasu ka? Kyo mo, hari ini juga bekerja sampai jam 10 kah? Iye, goji ni owarimasu. Tidak, selesai jam 5. Muncul bunyi tut disertai dengan pernyataan. Pernyataannya adalah Mira-san wa kyo juji made hatarakimasu. Ini tidak sesuai dengan isi percakapannya, karena di percakapan Mira-san bilang bahwa goji ni owarimasu akan selesai pada jam 5. Oleh karena itu, untuk nomor 1, jawabannya adalah batsu. Hai, ni bang. Midori Toshokan desu ka? Perpustakaan Midori kah? Jadi, Midori di sini adalah sekedar nama fiktif dari sebuah perpustakaan. Sumimasen, yasumi wa nanyobi desu ka? Permisi atau maaf, liburnya hari apa? Getsuyobi desu, hari Senin. Domo, terima kasih. Bunyi tut disertai pernyataan. Getsuyobi toshokan wa yasumi desu. Hari Senin, perpustakaannya libur. Pernyataan ini sesuai dengan isi percakapan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah maru. Hai, sang bang. Karina-san, daigaku wa nanji kara desu ka? Karina-san, universitasnya dari jam berapa? Nanji kara, dari jam berapa? Kuji kara desu, dari jam 9. Nanji ni owarimasu ka? Selesai jam berapa? Yoji ni owarimasu, selesai jam 4. Muncul bunyi tut disertai dengan pernyataan. Karina-san wa kuji kara goji made benkyou shimasu. Karina-san belajar dari jam 9 hingga jam 5. Padahal di sini tadi Karina-san bilang yoji ni owarimasu, selesai jam 4. Oleh karena itu, pernyataan tidak sesuai dengan isi percakapan. Jawaban yang perlu kita tambahkan di nomor 3 adalah batsu. Berikutnya, kita masuk pada bagian listening yang ketiga. Untuk audio filenya, minasang bisa temukan audio file di dalam CD pada track 16. Model soal yang disajikan pada nomor 3 ini adalah adanya dua kubu bilangan. Dari kubu kiri dan kanan nanti akan menyajikan informasi berupa waktu, berupa jam, kemudian berupa harga, dan juga berupa nomor telepon. Nah, nanti kita harus mendengarkan bagian audio filenya setiap nomor. Dari audio file yang kita dengarkan di setiap nomor, harus kita simpulkan mana yang sesuai dengan isi audionya. Oke, kita mulai dari bagian re, contoh. Pada bagian contoh muncul kalimat ima kuji hang desu. Sekarang jam 9.30. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah 9.30. Bukanlah 6.30. Oke, kita ke ichibang. Kalimat yang muncul adalah kesa shichiji hang ni okimashita. Tadi pagi bangun jam 7.30. Jadi yang benar jawabannya jam 7.30. Nih bang, kalimat yang muncul yaitu kaisha wa asa 8 20 kara desu. Perusahaan dari jam 8.20 pagi, asa.
Karena pagi, maka untuk keterangan waktunya yang diperlukan adalah gozeng, waktu IM ya. Jadi yang benar adalah gozeng hachiji nijupbung. Sangbang, kalimat yang muncul mainichi kuji kara rokuji made hatarakimasu. Mainichi, setiap hari, bekerja dari jam 9 sampai jam 6. Jadi yang benar jawabannya adalah kuji kara rokuji made. Yongbang, kalimat yang muncul adalah Hiru yasumi wa junichi ni 15 分 kara 1時 15 分 made desu. Hiru yasumi, istirahat siangnya, dari juniji 15 分, dari jam 12.15, 15 menit maksudnya, sampai ichiji 15 分 made desu, sampai jam 1.15. Jadi, jawaban yang benar ada di bagian kubu sebelah kiri ya. Hai, Gobang, kalimat yang muncul Tanaka-san no uchi no denwa bango wa Sang Yong Kyu no Nana Hachi Roku Go desu. Nomor telepon rumahnya Tanaka-san adalah 3497865. Jadi jawaban yang benar ada di kubu sebelah kanan. Hai, Rokubang. Bijutsu kang no denwa bango wa 07 no 138 no 6697 desu. Bijutsu kang no denwa bango, nomor telepon gedung kesenian. Ini ya yang benar 075 138 6697. Bagian no di antara nomor-nomor ini menggambarkan tanda strip ini ya minasang. Hai, Nana bang. Kono hong wa sangzen ropyaku goju eng desu. Buku ini harganya 3.650 yen. Jawaban yang benar ada di kubu sebelah kanan. Hai, Hachi bang. Kalimat yang muncul adalah Ano komputer wa 20.000 eng desu. Komputer itu harganya 208.000 yen. Jika ada minasang yang masih lupa dengan cara bagaimana menyebutkan nominal angka dalam bahasa Jepang, khususnya untuk angka dari puluhan ribu, harus diingat bahwa di belakang koma ini harus kita pakai sistem di belakang koma ada 4 digit angka. Dan bagian depan ini harus kita berikan satuan mang. 20 niju ditambahkan mang, niju mang. Dan sisa 8.000 yaitu haseng. Kita masuk pada bagian nomor 5, tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan kata tanya. Cara mengerjakan bagian nomor 5 ini adalah kita harus membaca keseluruhan soal, kalimatnya kita baca, kita pahami artinya satu demi satu dari kosakatanya. Baru nanti kita bisa menebak kata tanya apa yang sekiranya cocok digunakan untuk melengkapi bagian kalimat yang masih kosong. Kita coba dari re. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Jadi kita gunakan kata tanya dari siapa, karena bagian kalimat jawabannya hanya menyertakan nama orang saja. Mira desu. Hai, Ichiban. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Kata tanya yang digunakan adalah nanji, jam berapa, karena di bagian kalimat jawabannya menyampaikan informasi jam, yaitu goji desu.
Hai, nih bang. Sato sang no denwa bango wa nambang desu ka? Nomor teleponnya Sato sang berapa? Nambang ini digunakan untuk menanyakan nomor telepon. Kemudian jawabannya, bagian kalimat jawabannya adalah zero, ni, zero, no, sang, 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 no, yong, sang, roku, nana desu. Bagian no ini kita ganti dengan tanda strip ya, jika kita tuliskan nominalnya dalam bentuk angka. Hai, sambang. Kyo wa nanyobi desu ka? Hari ini, hari apa? Kyo, hari ini. Kata tanya yang digunakan adalah nanyobi, hari apa? Karena di bagian kalimat jawabannya di sini menginformasikan nama hari, kayobi desu, hari Selasa. Yonbang, Teresa-chan wa nansai desu ka? Teresa, nansai desu ka? Usianya berapa? Kata tanya yang kita gunakan adalah nansai, karena di bagian kalimat jawabannya terdapat informasi kyusai desu, 9 tahun. Oh, ini saya salah menempatkan bagian penerjemahnya, harusnya diletakkan di sini. Kyusai desu, 9 tahun. Hai, gobang. Kino, nanji made hatarakimashita ka? Kemarin bekerja sampai jam berapa? Nanji made, sampai jam berapa? Pada kalimat jawabannya ada informasi kujimade hatarakimashita, bekerja sampai jam 9. Berikutnya kita masuk pada soal yang keenam. Tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan partikel. Cara pengerjaannya pun juga sama dengan soal sebelumnya, yaitu kita harus membaca keseluruhan kalimat, kemudian mencari artinya, memahami artinya, baru nanti kita bisa menebak kiranya partikel mana yang cocok untuk melengkapi kekosongan kalimatnya. Pada bagian ini sudah saya sertakan seluruh partikel yang diperlukan, jadi kita tinggal baca dan mencari artinya saja ya. Hai, reichi. Contoh 1. Kore wa suisu no tokei desu. Ini adalah jam buatan Swiss. Jadi diperlukan partikel no untuk menunjukkan suatu benda ini buatan dari negara mana. Hai, Reni. Denwa wa doko desu ka? Teleponnya di mana? Setelah kata tanya doko, ini tidak perlu menggunakan partikel apapun. Jadi kita isikan tanda batsu atau tanda silang. Hai, Ichiban. Maiasa rokuji ni okimasu. Setiap pagi bangun jam 6. Setelah maiasa, ini tidak perlu menggunakan partikel apapun. Maiasa rokuji ni okimasu. Partikel ini digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya aktivitas. Aktivitasnya adalah okimasu, bangun. Nih bang, bijutsukan wa nanji kara nanji made desu ka? Gedung keseniannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari kita gunakan kara, sampai atau hingga kita gunakan made. Kalimat ini sebetulnya menanyakan tentang jam bukanya gedung kesenian. Hai, sambang. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Setelah nanji tidak perlu partikel apapun. Yonbang. Mokuyobi no gogo byoin wa yasumi desu. Siang hari Kamis, byoin, rumah sakitnya, libur, yasumi desu. Hai, gobang. Daigaku wa nanji ni owarimasu ka? Universitasnya selesai jam berapa? Jadi di sini partikel yang diperlukan adalah ni. Hai, roku bang.
Ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Liburnya bank adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi partikel yang diperlukan adalah to dengan arti dan. Berikutnya kita masuk pada soal yang ketujuh. Tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan memilih salah satu jawaban yang tepat. Jadi format soal yang ada pada soal nomor 7 ini, kita dihadapkan pada satu kalimat, kemudian pada bagian kata kerjanya ini disediakan dua pilihan. Kita harus memperhatikan keterangan waktu supaya bisa mengetahui kata kerja ini nantinya yang digunakan sesuai tensisnya atau tidak. Kita coba lihat pada bagian re, contoh. Mainichi kuji kara goji made hatarakimasu, hatarakimashita. Di sini, jawaban yang benar adalah hatarakimasu, menggunakan tensis non lampau, karena kita lihat untuk keterangan waktunya menggunakan mainichi. Jadi hatarakimasu di sini bekerja itu adalah aktivitas yang secara rutin dikerjakan. Jadi menggunakan tensis non lampau. Hai, ichiban. Kino juji ni nemashita. Kemarin tidur jam 10. Karena di sini menggunakan kata keterangan waktu kino, kemarin ya harusnya kita menggunakan tensis lampau. Jadi yang benar adalah nemashita. Hai, nibang. Mainichi hiru 12 kara 1 made yasumimashita. Kita lihat keterangan waktu yang ada, yaitu mainichi, setiap hari. Oleh karena itu, tensis yang digunakan adalah yang non lampau. Kita pilih jawaban yang benar, yasumimasu. Mainichi hiru 12 kara 1 made yasumimasu. Setiap hari, siang, di sini saya tambahkan siang, beristirahat dari jam 12 sampai jam 1. Hai, sangbang. Ototoi no ban 9 kara 11 made benkyou shimashita. Kita lihat keterangan waktu yang digunakan adalah ototoi no bang. Bang, malam, ototoi, kemarin lusa. Karena menggunakan kata keterangan ototoi, jadi kata kerja yang digunakan yang benar adalah benkyou shimashita, menggunakan tensis lampau. Ototoi no ban 9 kara 11 made hatarakimashita. Malam, kemarin lusa, belajar dari jam 9 hingga jam 11. Yongbang. Maiasa nanji ni okimasu ka okimashita ka? Kata keterangan yang digunakan adalah maiasa, setiap pagi. Jadi kita harus menggunakan tensis non lampau, yaitu okimasu. Maiasa nanji ni okimasu ka? Setiap pagi, bangun jam berapa? Gobang. Asatte wa nichiyobi desu. Hatarakimasen deshita. Asatte wa nichiyobi desu. Asatte, besok lusa, adalah hari Minggu. Karena ini masih aktivitas yang belum terjadi, jadi kita harus menggunakan tensis non lampau. Jawabannya yang benar adalah hatarakimasen, tidak bekerja. Kita menuju pada soal yang terakhir, bagian ke-8. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata kerja yang tepat sesuai dengan tensisnya. Pada bagian nomor 8 ini, kita harus benar-benar memahami arti dari setiap kalimat soalnya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan keterangan waktu yang digunakan. Keterangan waktu ini nanti yang mempengaruhi kita harus menggunakan tensis non lampau ataukah menggunakan tensis lampau. Kita coba dari re. Kombang,
Benkyou shimasu ka? Malam ini belajarkah? Jawabannya adalah hai benkyou shimasu. Ya, belajar. Karena di sini menggunakan kata keterangan waktu kombang malam ini, maka tenses yang digunakan adalah tenses non lampau. Hai, Ichibang. Ototoi yasumimashita ka? Kemarin lusa liburkah? Hai, yasumimashita. Ya, libur. Pada kalimat ini menggunakan kata keterangan waktu ototoi, kemarin lusa. Oleh karena itu, untuk tenses yang digunakan adalah bentuk lampau. Hai, Nibang. Nichiyoubi hatarakimasu ka? Hari Minggu, bekerjakah? Iye, hatarakimasen. Tidak, tidak bekerja. Hai, Sambang. Kino benkyou shimashita ka? Kemarin belajarkah? Iye, benkyou shimasen deshita. Kalimat ini menggunakan tenses negatif lampau. Hai, Yongbang. Daigaku wa 3 ni owarimasu ka? Universitasnya selesai jam 3 kah? Hai, 3 ni owarimasu. Ya, selesai jam 3. Pada kalimat nomor 4 ini kita menggunakan tenses non lampau, karena di sini tidak kita temukan adanya kata keterangan waktu lampau. Jadi cukup menggunakan kata kerjanya owarimasu ka atau owarimasu. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Belajar hari ini sudah selesai. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih juga atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Semoga pembahasan di bab 4 ini benar-benar bisa membantu minasan untuk mengecek hasil mengerjakan Mondai bab 4. Semoga benar semua ya. Jika minasan memiliki pertanyaan seputar penjelasan pembahasan Mondai bab 4 ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang, boleh dikirimkan ke DM Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan melalui Instagram Yasashi Nihongo. Nanti akan saya respon. Tapi saya minta maaf sebelumnya, bukan ada kalanya ya, keseringan saya akan menjawabnya itu agak lama, jadi harap dimaklumi. Dan untuk minasan yang masih bertanya, di mana seharusnya saya membeli buku Minano Nihongo atau membeli buku referensi buku bahasa Jepang yang lain untuk mendukung kelancaran belajar bahasa Jepang secara otodidak, silakan kunjungi Instagram @thejapanscribe. Atau minasan juga bisa cek official website-nya ada di sini. Nanti minasan cek di sana sekiranya buku bahasa Jepang apa yang diperlukan supaya belajar bahasa Jepang secara otodidaknya lebih lancar lagi. Baik minasan, sekian dulu ya untuk penjelasan pembahasan Mondai bab 4 kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan Mondai bab 5 berikutnya. Ja, mata ne! Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini. Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji. Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4, dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana, daftar ATJ kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya,
hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya. Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4 dan juga kanji no nazo. Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR code-nya, sehingga dapat digunakan secara offline. Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di toko buku kesayanganmu.